Anak-anak, remaja, remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita sudah masuk hari kedua, bulan ke-8. Tahun Tuhan, tahun 2023. Mengapa disebut tahun Tuhan? Karena tahun 2023 itu tahun kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, ada satu pengajaran saya yang kemungkinan besar kalian tidak paham. Bulan Agustus bulan keberapa? Bulan ke-8. Padahal kalau orang namanya Okta, dia lahir bulan berapa? Oktober bulan keberapa? 10. Padahal kalau Okta, bahasa asing artinya 8. Artinya apa? Oktagon. Oktagon segi 8. Kenapa bulan 8 jadi bulan Agustus? Nah, mengapa? Bulan 8 itu harusnya bulan Oktober. Bulan ke-8. Kenapa menjadi Agustus? Ya. Bulan Mei bulan 5. Bulan 6 Juni. Ya kan? Bulan 7 itu harusnya bulan apa itu? Bulan September itu bulan berapa? Nah, September itu bulan ke-9, artinya sebenarnya September itu 7. 7. Ya kan? Kenapa September bisa jadi bulan Juli? Nah, bulan ke-7 kenapa jadi bulan Juli? Karena ada dua kaisar, dengar baik-baik ya, Raja Roma, yang namanya Julius. Namanya apa? Julius. Dia ingin namanya masuk dalam kalender. Masuk dalam kalender. Jadi bulan ke-7 sebelumnya namanya bulan September. Terus masuk Kaisar Julius, bulan 7 diganti. Bukan lagi bulan September, jadi bulan Juli. Bulan apa? Juli itu bukan artinya 7 loh, itu nama orang. Ya, jadi kemudian ada seorang kaisar ingin lagi namanya masuk dalam kalender. Namanya Kaisar Agustus waktu Yesus lahir. Kaisar apa? Agustus. Sehingga ada dua nama kaisar yang menyusup masuk di dalam nama bulan. Sehingga coba lihat baik-baik ya. Nama bulannya bulan ke-7 harusnya kan September kan? Setelah September, Oktober kan? Nah, ini digeser oleh siapa? Juli, karena Julius, dan Agustus. Nah, kalau kegeser ini Juli, Agustus ke September, Oktober. Sebenarnya ini bulan ke-7, ini bulan ke-8. Bergeser menjadi bulan keberapa? 9, 10. Sebenarnya artinya September itu 7. Oktober artinya 8. Paham ya? Mengerti? Ya. Agustus itu bukan artinya 8 loh, nama orang. Kalau 8 apa? Oktober, oktagon, Nah, kalau 7 Septuaginta, 70. Kita membuka Injil Tuhan Yesus halaman 117. 117. Perikopnya juga 117. Kita akan membaca dengan bersama-sama karena perikop ini perikop yang tidak panjang. Judulnya Tuhan Yesus mengunjungi Marta dan Maria, atau Tuhan Yesus membesuk. Dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, halaman 117. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung.
Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih sebab Engkau memberikan kami kesempatan bukan hanya belajar bahasa Inggris, tetapi sekarang dapat belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan dosa, kami percaya hanya dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus dosa-dosa kami. Kami juga mohon Engkau memberi kami Roh Kudus yang memenuhi kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, diberi kuasa untuk melaksanakan dan mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu, memuliakan nama Tuhan Yesus dan nama dari Allah Roh Kudus. Demikianlah ya Bapa, doa kami dengan ucapan syukur kami ucapkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalian tahu nggak? Kalau kita mengingat seseorang, pasti kita mau bertemu dengan orang itu, bukan? Kalau Allah mengingat kita, Dia pasti ingin datang mengunjungi kita. Ya, bahasa yang terkenal itu namanya belusukan, apa? Iya, atau bahasanya besuk, mengunjungi. Nah, Tuhan Yesus Dia sangat mengasihi satu keluarga yang tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Betani. Kampung apa? B itu dari kata bet, artinya rumah. Apa bet? Rumah. Kalau Bethlehem apa artinya? Rumah roti. Nah, rumah roti ya. Kalau Betania artinya rumah penderitaan. Rumah apa? Iya. Bethlehem itu dekat sekali dengan kota Yerusalem. Nah, di situ tinggal satu keluarga, bukan hanya dua bersaudari, tapi ada yang laki-laki. Siapa namanya? Selain Marta dan Maria, yang Tuhan Yesus bangkitkan pada saat dia mati. Siapa namanya? Lazarus. Apa artinya Lazarus? Orang yang ditolong Tuhan. Apa arti nama Lazarus? Orang yang sudah pernah ditolong Tuhan. Pernah nggak kalian ditolong Tuhan? Pernah ya? Oke, sekarang kita melihat Tuhan Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang bukan seorang diri, tapi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12 dan ada 70 ya. Yang 12 orang Tuhan Yesus beri gelar sebagai Rasul Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Rasul apa? Rasul Yesus Kristus atau utusan Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu Yesus datang ke sana, dia dalam perjalanan. Perjalanan apa itu? Perjalanan kemana? Kenapa dia singgah di kota Betani? Karena Tuhan Yesus, kalau kamu lihat dalam Injil Lukas pasal 9, Lukas berapa? 9. Lukas 9 sampai 19, tolong dicatat ya. Lukas 9 sampai Lukas 19. Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Menuju mana? Nah, kenapa dia mau menuju Yerusalem? Karena ini adalah hari-hari terakhir dari pelayanan Yesus. Ketika dia sampai di Yerusalem, dia akan ditangkap dan diadili dan disalibkan. Perjalanan kemana dia? Ke
Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Dia tiba di sebuah kampung. Apa nama kampungnya tadi? Betania. Di kampung ini Tuhan Yesus sering menumpang di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Ya, sedang menumpang di situ. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus sampai di kampung itu, ada seorang perempuan. Seorang apa? Siapa namanya? Marta. Nah, Marta ini dia adalah seorang yang sudah percaya Yesus. Seorang yang sudah percaya Yesus. Nah, sekarang saya ajarkan kepada kalian ya. Bagaimana kamu menilai seorang manusia? Apakah kamu menilai dia kalau dia ganteng? Kalau dia itu cantik? Kalau dia itu kaya? Kalau dia itu pintar? Di mata Tuhan, dia tidak memandang muka kamu. Muka kamu mau licin, mau berjerawat, gak ada masalah. Kamu mau kurus, kamu mau gendut, gak ada masalah untuk Tuhan. Kamu orang Jawa, kamu orang Tionghoa, gak ada masalah untuk Tuhan. Kamu mau kulit hitam, mau kulit putih, gak ada masalah. Apa yang Tuhan pandang dari kamu? Apa itu? Jantung. Jantung itu apa? A, B, C. Nah, apa itu A, B, C? Bahasa Inggris kan? Tadi kalian sudah belajar bahasa Inggris kan? Apa itu A, B, C? Ingat baik-baik ya. Tuhan menilai kita sesuai dengan A, B, C kita. A itu attitude. Apa itu attitude? Apa? Sikap. Nah, sikap. Sikapnya waktu saya berbicara di sini, kalian mendengar nggak? Nah, atau malah main-main. Sikap. Ya, sikap tuh siap. Siap. Sikap. Yang kedua apa? B. Behavior. Apa behavior? Perilaku. Ya, apa? Apa perilaku? Ya, perilaku itu bagaimana kamu menjadi seorang manusia. Ya, perilaku. Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga apa? Karakter. Apa? Karakter. Jadi ada 3. A, B, C. Apa A, B, C? Attitude, behavior, karakter. Nah, sekarang kita akan belajar Marta. Bagaimana Marta bisa kita teladani? Ada 7. Ya, kalau kita belajar dari kehidupan Marta. Yang pertama, kamu lihat di sini, dia menerima Yesus di rumahnya. Apa itu Marta? Marta ya. Pertama apa? Dia terima Tuhan Yesus di rumahnya. Sekarang kamu bisa nggak menerima Tuhan Yesus di rumah kamu? Karena Tuhan Yesus tak nampak kan? Bagaimana caranya kamu menerima Tuhan Yesus di rumah kamu? Bagaimana caranya? Kalau ada orang yang datang mewakili Yesus, ya, dia orang Kristen, dia hamba Tuhan, kamu terima dengan baik. Tapi yang paling penting, bagaimana cara kita menerima Tuhan Yesus? Lubuk jantung kita, di dalamnya harus ada siapa? Tuhan Yesus. Jadi Marta bagus gak? Kenapa dia bagus? Dia menerima Tuhan Yesus. Yang pertama, catat ya, karakter dia yang pertama. Jadi ABC-nya yang pertama apa? Terima Tuhan Yesus. Nah, setelah dia terima Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Bacaan tadi kita. Perempuan itu punya seorang saudari namanya Maria. Nah, nanti kita belajar tentang Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan kata-kata Yesus. Sedang Marta, apa? Sibuk melayani Yesus. Bagus ya, sibuk melayani Yesus. Jadi dia tidak melayani diri sendiri. Ingat ya, dia tidak asik sendiri, tapi dia layani Yesus. Yang kedua, ya, ABC-nya. ABC ketiga apa? Apa ABC ketiga? Kalau kamu baca dalam kitab Yohanes pasal 11, dia punya saudara namanya Lazarus. Ketika Lazarus sakit keras, dia langsung
Cari Yesus. Langsung apa? Cari Yesus. Jadi kalau kamu punya problem, siapa yang pertama kamu cari? Harus cari Tuhan Yesus. Saya sudah ajarkan kan dalam bahasa Hakka, ku kiu koi kam chia. Ku apa? Susah. Kiu mohon. Koi Tuhan buka jalan. Kam chia. Jangan lupa ya, kalau Tuhan sudah buka jalan, kita berterima kasih. Jadi apa ABC-nya Marta? Terima Yesus, layani Yesus, cari Yesus. Cari Yesus. Nah, setelah itu apalagi yang Marta punya sikap? Dia itu orang yang beriman sama Yesus. Dia percaya pada Yesus loh. Ya, banyak orang tahu Yesus tapi tidak percaya Yesus. Tapi Marta beda. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, dia percaya. Kemudian ya, dia bukan hanya beriman pada Tuhan Yesus, ya, dia percaya, ya, percaya apa? Bahwa ada kebangkitan orang mati. Jadi waktu adiknya mati, Yesus berkata kepada dia, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, Yesus berkata apa? "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, tapi dia akan hidup." Marta percaya tidak akan kebangkitan orang mati? Dia beriman sama Yesus, dia percaya akan kebangkitan orang mati. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya Yesus, ya, saya percaya Yesus dalam hal apa? Satu, kamu percaya dia sudah mati untuk dosa kamu. Yang kedua, kamu percaya tidak dia sudah dikubur? Percaya tidak? Percaya. Yang ketiga, kamu percaya tidak dia sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga? Yang keempat, kamu percaya tidak Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga? Saya percaya. Nah, setelah dia mengatakan dia beriman, dia percaya, harus ada ini. Mengakui. Akui Yesus. Kamu ada mengakui Yesus nggak? Bagaimana cara kamu mengakui Yesus? Mengakui Yesus sebagai apa? Dia mengaku Yesus sebagai Putra Allah dan Kristus dan Mesias. Ingat ya, dia mengaku Yesus sebagai apa? Putra Allah dan Mesias. Apa itu Mesias? Apa itu Kristus? Siapa yang masih ingat? Mesias atau Kristus adalah NIR. Apa NIR? Nabi. Kenapa dia disebut Nabi? Karena Yesus memberikan kita perjanjian baru. Paham? Kenapa dia imam? Imam itu kerjanya apa? Menyembelih anak domba. Kalau Yesus, pernah nggak dia menyembelih anak domba? Nggak pernah. Dia menjadi anak domba Allah yang mati di atas kayu salib. Jadi Yesus adalah Nabi. Satu, Yesus adalah imam. Kenapa Yesus raja? Kenapa dia jadi raja? Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Kenapa? Karena dia menang pemilihan presiden. Siapa lawannya waktu dia menang? Prabowo. Dia menang dengan musuhnya. Kalau Yesus menang atas siapa? Iblis. Iblis berkuasa atas apa? Kematian. Jadi Yesus dengan mati, dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Jadi dia menang atas kematian. Jadi kalau kamu percaya Yesus, saya percaya Yesus, kamu bisa mati nggak? Bisa. Tapi bagaimana? Setelah mati apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Roh kita dibawa kemana? Kemana? Ke surga. Oleh siapa? Para malaikat. Yang tidak percaya Yesus kalau mati, apa yang terjadi dengan dia? Apa? Langsung rohnya ditangkap, dibuang kemana? Ke dalam neraka. Apa yang terjadi di sana? Neraka. Dihukum. Hukumannya apa? Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati,
dan selama-lamanya. Di situ dihukum tidak jumpa dengan orang. Kenapa nggak boleh jumpa? Kalau berjumpa dengan orang di neraka, mereka bisa apa? Berantem. Bisa apa? Bertengkar, ya kan? Bisa selingkuh. Nah, di neraka. Tuhan nggak mau lagi adanya dosa. Dia hukum orang itu, satu orang dengan orang lain, satu roh jahat dengan roh jahat lain tidak pernah berjumpa. Tidak apa? Tidak pernah apa? Nah, berjumpa. Orang kalau tidak percaya Yesus akan binasa. Tapi kalau kita percaya Yesus, walaupun sekarang kita mati, Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan dari kematian. Ingat baik-baik ya. Jadi dia mengaku Tuhan Yesus sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Yesus adalah putra Allah. Jadi sudah ada berapa kebaikan dari Marta? ABC-nya. 1, terima Tuhan Yesus. 2, layani Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Iman pada Yesus. Percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Akui Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Yang terakhir, apa ABC dari Marta? Yang terakhir, dia membawa berita Yesus kepada Maria. Dia membawa apa? Membawa berita. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak kamu membawa berita Tuhan Yesus pada orang lain? Tuhan Yesus pesan sama kita, harus kasih tahu kepada keluarga kita yang belum percaya Yesus. Nah, kamu lihat di sini, waktu Yesus datang ke Betania, Marta dia menerima Yesus, dia melayani Yesus, tapi ada seorang saudarinya bernama Maria. Maria ini dia tidak ikut dengan Marta, sibuk di dapur, tapi apa yang terjadi dengan Maria? Coba kamu baca ayat 39. Maria apa yang dia lakukan? Maria ini duduk. Maria, apa kebaikannya yang bisa kita tiru? Maria, dia pertama duduk. Duduk. Seperti kamu sekarang. Dia duduknya bukan di atas kursi. Dia duduk di mana? Di bawah kaki Yesus. Nah, zaman dulu seorang guru dia akan duduk di kursi, ya. Pendengarnya duduk melantai. Paham? Kalau zaman sekarang kan yang mengajar berdiri kan? Kalian duduk kan? Kalau zaman dulu bagaimana? Yang ngajar itu duduk, yang mendengarkan bisa berdiri atau duduk di kakinya. Yang pertama duduk di kakinya Yesus. Artinya dia dekat dengan Tuhan Yesus loh. Pertanyaan sekarang, apakah kamu waktu sekarang firman-Nya disampaikan, kamu duduk dekat kaki Yesus tidak? Atau malah jauh ya pikirannya melayang-layang ya? Ya kan, mikir, nanti aku pulang makan apa ya di rumah ya? Melayang-layang. Enggak, duduk dekat kaki Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia apa? Bukan hanya duduk, dengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kamu mendengarkan nggak penjelasannya? Kalau mendengarkan, kalau ditanya pasti tahu. Apa ABC Marta? Terima Yesus, layani Yesus, cari Yesus, iman pada Yesus, percaya Yesus, akui Yesus, dan dia membawa berita Tuhan Yesus. Kalau Maria, dia duduk, dia dengar, apalagi yang Maria lakukan, ya. Kalau kamu lihat, dia dahulukan Yesus. Ya, dahulukan. Coba kamu baca, waktu Marta protes, Marta bilang sama Yesus, karena dia sibuk sekali melayani Yesus, dia mendekati Yesus, ya. Dia berada di dapur untuk mempersiapkan makanan untuk Yesus dan murid-muridnya. Dia berkata pada Yesus, apa yang dikatakan ayat 40? 1, 2, 3. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa
saudariku itu Maria membiarkan aku melayani engkau seorang diri. Dia protes sama Yesus. Baru dia kasih tahu Yesus, kalau gitu Yesus suruh dia bagaimana? Membantu aku. Saya tanya sama kamu, Yesus perlu diberi perintah nggak? Bisa nggak kita suruh-suruh Yesus? Yesus, kamu lakukan ini. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena dia Tuhan, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Jadi kamu lihat ya, Maria, dia duduk dekat kaki Yesus, dia mendengarkan Yesus. Jadi waktu saudarinya lihat, Maria ini kenapa ya? Tuhan Yesus datang, dia nggak bantu aku di dapur, tapi dia mendengarkan ya pengajaran Tuhan Yesus. Marta protes. Apa yang Yesus jawab? Ayat 41. Coba kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, namanya dipanggil 2 kali kan? Marta, Marta, engkau khawatir. Terus, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Marta ini dia takut Tuhan Yesus dan murid-muridnya kelaparan, nggak ada makanan. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus ya? Dia bisa memberi makan berapa banyak orang? 5.000 keluarga. Dengan apa? 5 roti, 2 ikan. Nah, seandainya di rumahnya Marta hanya ada 1 roti dan hanya ada 1 ikan, Marta perlu nggak sibuk-sibuk masak? Ya, jadi kamu lihat ya, Marta, kamu khawatir. Khawatir apa? Takut rombongan aku nih nggak ada makanan. Yang kedua apa? Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Begini ya, kita seringkali ya menyusahkan diri dengan banyak perkara yang nggak penting. Contohnya ya, misalnya kamu mau pergi ke kampung, kamu sebenarnya cukup membawa 2 helai baju. Tapi kamu khawatir ya, wah nanti di kampung ya, saya nggak ada baju ganti. Kamu bawa bukan hanya 2 baju, berapa baju? 5 baju, sehingga kopernya jadi berat. Ya, padahal 2 baju cukup. Kenapa kita bawa lebih banyak? Karena khawatir. Karena apa? Khawatir ya. Seringkali ya kita khawatir akan hidup ini. Kalau kamu khawatir, Tuhan Yesus bilang begini, bisa nggak kamu menambah umur kamu kalau kamu khawatir? Saya tanya kamu, bisa nggak? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena hari ini ada kesusahannya. Yesus mengatakannya, kalau orang khawatir, dia pikir, besok harus bagaimana, lusa harus bagaimana. Ya memang kita boleh membuat rencana, tapi kita tidak boleh khawatir. Nah, Marta ini khawatir, dia khawatir, Tuhan Yesus datang ke rumah saya ya, nanti ya kalau malam ya, nggak ada makanan untuk Tuhan Yesus, gimana? Dia kelaparan, muridnya kelaparan, bagaimana? Dia nggak tahu ya, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Nah, jadi Yesus mengatakan, Marta, kamu khawatir. Nah, kemudian kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Nah, kamu lihat di situ ya, apa yang terjadi dengan Maria? 42. Mari kita baca. Tetapi hanya 1 saja yang perlu. Berapa yang perlu? Nah, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari Maria. Apa itu? Artinya Maria duduk dekat Yesus, dia mendengarkan Yesus, dia mendahulukan ya hal yang paling penting. Nah, hal apa? Apa hal yang paling penting dalam hidup ini? Apa hal yang paling penting? Apa? Kalau kamu bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Apa? Betul? Harus berdoa. Apa isi doanya? Apa isi doanya? Tuhan, Bapa di sorga, saya berterima kasih saya bisa bangun pagi dengan sehat. Paham? Kamu pernah lihat orang sakit nggak? Pernah kan lihat orang sakit kan? Nah, kita sendiri pernah sakit. Siapa yang pernah sakit waktu dia
sakit, tidak bisa bangun. Siapa? Tolong angkat tangan. Banyak ya. Jadi kalau kita bisa bangun dengan sehat, kita harus bersyukur. Nah, jadi dahulukan Tuhan Yesus dalam semua hal. Dalam apa? Semua hal loh, bukan hanya urusan ini Yesus harus dahulu, urusan itu Yesus nggak usah dahulu. Nggak ada. Semua hal yang kita lakukan, Tuhan Yesus harus nomor satu. Nomor apa? Satu. Nah, saya tanya kamu kenapa belajar bahasa Inggris? Kenapa? Apa tujuannya belajar bahasa Inggris? Supaya nanti kamu bisa berbicara bahasa Inggris, kalau ketemu orang bisa kasih tahu orang Inggris siapa Tuhan Yesus. Paham? Jadi kita selalu ya mendahulukan Tuhan Yesus seperti siapa? Maria. Jadi Maria itu duduk dekat kaki Yesus, dengarkan Yesus, dahulukan Tuhan Yesus. Apalagi yang Maria itu lakukan? Ya, dia kalau kamu buka dalam Yohanes pasal 12, ya, Yohanes pasal berapa? 12. Dia mengurapi Tuhan Yesus. Dia apa? Dia mengurapi Tuhan Yesus. Apa itu mengurapi? Dia mengambil minyak yang mahal. Harga minyaknya kamu tahu berapa enggak? Kalau dijual bisa laku 300 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Kalau 300 hari kerja itu kemungkinan sama dengan 10 bulan. Kalau gaji seseorang ya di Kalimantan Barat, katakanlah kalau 1 bulan dia bisa mendapatkan ya 3 juta, katakanlah begitu ya. Maka 10 bulan gaji itu minyak itu harganya berapa? 1 botol 30 juta. Berapa? Minyaknya 30 juta. Ya, dia pecahkan, dia tuang ke atas kepalanya Yesus, ya, mengalir sehingga satu rumah itu baunya wangi. Dan murid Yesus tuh semua marah sama Maria. Kau ya boroskan minyak yang mahal. Terus ada Yudas ya. Yudas itu bukan dia ya berbicara untuk orang miskin. Dia bilang, ya minyak itu kalau dijual ya 300 dinar kita kasih orang miskin. Padahal dia pencuri. Dia apa? Yudas pencuri. Dia bukan peduli dengan orang miskin. Dia memegang orangnya Yesus. Dan Yesus ya uangnya sering dicuri Yudas. Kemudian Yesus bela Maria. Yesus bilang apa? Apa yang dilakukan Maria itu bagus. Kenapa bagus? Karena dia mempersiapkan penguburan Yesus. Karena tidak lama lagi setelah diurapi oleh Maria dalam Yohanes pasal 12, Yesus itu akhirnya disalibkan. Disalibkan. Jadi apa yang bagus dari ABC-nya Maria? Duduk di kaki Yesus, dengarkan Yesus, dahulukan hal yang paling penting. Siapa yang paling penting? Tuhan Yesus harus selalu nomor 1. Ya, kemudian dia mengurapi Tuhan Yesus. Nah, dia sama dengan saudarinya. Dia juga beriman sama Tuhan Yesus. Dia apa? Beriman. Saya bertanya sama kamu. Kamu beriman nggak sama Tuhan Yesus? Apa artinya iman? Iman itu punya terjemahan yang sangat spesifik. Iman itu artinya percaya. Percaya. Yang kedua, iman itu artinya apa? Setia. Apa artinya setia? Apa artinya setia? Kenapa orang bilang kamu setia sama Tuhan Yesus? Nah, dulu ya, di zaman belum ada komputer, ya, belum ada komputer. Sekarang kita sudah punya komputer, bahkan handphone kita tuh secanggih atau lebih canggih daripada komputer zaman dulu. Nah, begini ceritanya. Zaman dulu orang punya alat musik, katakanlah biola ya, biola. Nah, biola itu suaranya bisa direkam. Jadi rekaman biola itu bisa diputar
ya, di piringan hitam ataupun di kaset. Kalian pernah lihat kaset nggak ya? Ya, kaset ya. Nah, kalau disebut setia, itu rekaman suara biola, yang keluar adalah biola. Makanya dinamakan setia. Bagus. Misalnya begini ya, saya merekam ya suaranya Laurencia. Waktu saya putar ya di piringan hitam, saya putar di kaset, yang keluar tuh bukan suaranya Laurencia, malah suaranya itu Carita. Setia nggak itu alat? Atau suara yang saya rekam itu Cantika, tapi waktu saya putar, kok suaranya mirip suara Novi? Nah, setia nggak? Tidak setia. Nah, sekarang kita punya WiFi. Apa namanya WiFi? Wide and fidelity. Artinya kamu ada di sini, kamu ada di sana, sinyalnya kuat. Itu namanya WiFi, nggak lemot. Nah, sekarang zaman itu bukan disebut WiFi, tapi Hi-Fi. Kalau saya suara gitar saya rekam, diputar di speaker, suaranya gitar, bukan bass. Itu namanya Hi-Fi, high fidelity, setianya tinggi. Nah, sekarang apa maksudnya kamu setia sama Tuhan? Kamu mirip siapa? Tuhan Yesus. Apa maksudnya kamu setia? Andreas? Hah? Kamu mirip Yesus nggak? Yesus doa, kamu doa nggak? Yesus rajin, kamu rajin nggak? Apa artinya setia? Apa artinya setia? Mirip dengan Yesus. Apa artinya iman? Percaya dan setia. Apa artinya setia? Kita harus mirip dengan siapa? Tuhan Yesus. Jadi Maria duduk, dengar, dahulukan Yesus, dia urapi Yesus, dia beriman sama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keenam, dia itu orang yang tersungkur di depan Yesus. Tahu nggak tersungkur? Kamu pernah nggak berdoa dengan berlutut waktu di gereja? Waktu doa pengembalaan disuruh berlutut, kamu berlutut nggak? Dia bukan hanya berlutut, tapi dia tersungkur. Apa tersungkur? Dia jatuh, mukanya sampai ke tanah. Ya, di dalam Injil Yohanes ada 9 orang yang pernah tersungkur di depan Tuhan Yesus. Satu di antara mereka adalah Maria. Ya, kamu bisa baca dalam ya tersungkur. Ya, dia di sini duduk loh, tapi di sini dia tersungkur. Ya, dia menyembah Yesus. Dalam Yohanes, ya pasal 11 ayat 32. Ya, jadi kita sekarang sudah belajar 2 tokoh. 2 apa? Tokoh. Yang pertama, siapa dia? Marta. Apa ABC-nya? Sebutkan. Apa ABC-nya? 1. Terima Yesus. Marta. Layani Yesus. Cari Yesus kalau ada masalah ya. Ketiga, beriman pada Yesus. Percaya akan kebangkitan. Terus, aku Yesus sebagai Putra Allah dan Kristus. Terus, bawa berita dari Yesus pada orang lain. Itu Marta. Kalau Maria, duduk dekat kaki Yesus, dengarkan Tuhan Yesus, terus dahulukan Tuhan Yesus, terus urapi Yesus dengan minyak paling mahal. Harga minyaknya berapa? Minyak narwastu itu 300 dinar, sama dengan uang Indonesia 30 juta. Terus setelah itu dia tersungkur di depan Yesus. Kalau kita, bagaimana kita mau tersungkur di depan Yesus? Caranya gimana? Di rumah kalau kamu berdoa, di samping tempat tidur kamu berlutut. Siapa yang belum pernah berlutut? Berdoa. Mulai sekarang berlutut dan berdoa. Apa artinya setia? Apa artinya setia? Mirip siapa? Mirip dengan Yesus, bukan mirip dengan setan ya. Mirip dengan Yesus. Kita berdiri, kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami berterima kasih sudah belajar dari firman-Mu. Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang Dia kasihi di kota Betania. Kami telah belajar akan sikap, perilaku, dan karakter yang baik dari Marta maupun Maria. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai murid-murid-Mu yang punya sikap, perilaku, dan karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, ampuni dosa kami, dan kami berdoa untuk semua anak-anak remaja-remaji, Engkau memberikan mereka iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, kesetiaan yang tinggi, sehingga mereka bisa memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai pelajar-pelajar, dan mereka juga bisa menjadi saksi untuk keluarga mereka yang belum percaya Yesus. Apa yang mereka perlukan, kami mohon Engkau menyediakan untuk mereka. Berikanlah mereka masa depan yang baik, sehingga mereka bisa selalu mendahulukan, menomorsatukan, dan memuliakan Yesus dalam kehidupan mereka. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam.